Malaysia dilihat baru bisa mulangin 7 ya? hari ini. Bisa mulangin 7. Beliau ini ke Malaysia dan masuk tahanan di penjara dari umur 20 tahunan. Dan sekarang umur 63. Artinya 43 tahun dalam penjara. Tim ini akan mengolah seluruh datanya untuk kita cari alamatnya dan kita hantarkan sampai rumah. Mudah-mudahan target kita dia berlebaran sama keluarganya. Dari situ kita biayain semua ke sini tiketnya, dan dari sini kita biayain ke kampung halaman. Sampai kampung halaman kita beli tiket pesawatnya, terus kita kasih uang saku, dan untuk ada beberapa orang yang kita yang nganter. Mudah-mudahan ini jadi pemicu buat negara lebih punya aksi lagi untuk mengatur ini semua. Data dari Badan Perlindungan
Partai Aksi Demokrasi Malaysia Lim Guan Eng meminta Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Sarafanan memastikan kapan pekerja Indonesia akan diizinkan kembali ke Malaysia. Dalam sebuah pernyataan yang membahas kekurangan tenaga kerja saat ini, dia mengatakan bahwa sementara Sarafanan telah memberikan jaminan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan Indonesia, Duta Besar Jakarta Hermono tidak memberikan konfirmasi tersebut. Pada awal bulan ini, Hermono mengatakan Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu telah mengingkari nota kesepahaman tentang pekerja rumah tangga. Lim Guan Eng juga menuntut pemerintah Malaysia untuk mengambil tindakan segera atas kekurangan tenaga kerja akut yang melumpuhi produksi dan pertumbuhan ekonomi. Karena kekurangan tenaga kerja, Lim mengatakan Malaysia telah kehilangan sekitar 10,5 miliar ringgit Malaysia dari sektor kelapa sawit karena tidak dipanen sepanjang tahun ini dan 2 miliar ringgit Malaysia dalam ekspor suku cadang mobil dalam setahun. Dia kemudian menyoroti depresiasi ringgit ke titik terendah sepanjang masa terhadap dolar Singapura. Dengan mengorbankan bisnis dan konsumen, Lim Guan Eng mengatakan inflasi impor dari pelemahan ringgit akan semakin meningkatkan biaya dan harga. Tak hanya dari segi layak. Indonesia tiba-tiba umum henti hantar pekerja ke Malaysia. Mengapa dan apa kesannya? Indonesia menghentikan proses kemasukan semua pekerjanya ke Malaysia berkuat kuasa Rabu 13 Julai 2022. Pengumuman mengejutkan itu dibuat hanya kira-kira 3 bulan selepas kedua-dua negara memeterai memorandum persefahaman MOU mengenai kemasukan pekerja asing dari republik itu. Menjelaskan tindakan itu, Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Hermono, berkata kerajaan Malaysia tidak menghormati MOU itu yang secara jelas menyatakan pengambilan pekerja Indonesia perlu dilakukan menerusi sistem satu saluran. Namun katanya, pihak berkuasa imigresen Malaysia masih terus menggunakan sistem pengambilan pembantu rumah secara dalam talian yang dikaitkan dengan dakwaan pemerdagangan dan buruh paksa. Melalui sistem yang digunakan Malaysia sekarang, Indonesia mendakwa mereka tidak memperoleh maklumat majikan dan kontrak kerja yang dimiliki pekerja Indonesia. Keadaan ini katanya sangat berisiko dan kebajikan warga negara mereka yang tidak diketahui nasibnya. Menurut laporan, pembukuan ini akan memberi impak paling ketara terhadap sektor peladangan Malaysia yang banyak bergantung kepada tenaga kerja Indonesia bagi pungutan buah sawit. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebaliknya enggan membesarkan keputusan Indonesia tersebut dan berkata Malaysia akan mengambil pekerja dari negara lain termasuk Bangladesh. Di media sosial, rata-rata pengguna menyatakan kebimbangan terhadap kesan kepada industri sawit negara. Ada juga yang menganggap kemungkinan wujud perancangan pihak tertentu untuk mengganggu-gugat industri sawit Malaysia. Apapun, ini satu lagi cabaran buat kepimpinan negara yang harus menanganinya dengan cermat memandangkan Indonesia merupakan negara serumpun yang mempunyai sejarah hubungan diplomasi sejak sekian lama dengan Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe Nadsat TV. Tren migrasi ini juga didorong oleh semakin tingginya kesadaran di kalangan anak muda Indonesia mengenai pentingnya migrasi yang aman dan legal. Mereka tidak hanya mencari uang, tetapi juga pengalaman kerja dan peluang untuk berkembang.
Negara seperti Jepang dan Korea menawarkan program pelatihan bahasa dan keterampilan tambahan yang bisa berguna saat mereka kembali ke tanah air. Banyak pekerja muda juga melihat potensi jangka panjang dengan bekerja di negara-negara maju tersebut. Tidak sedikit yang setelah menyelesaikan kontrak kerja di Jepang atau Korea, kembali ke Indonesia dengan modal dan keterampilan untuk membuka usaha sendiri. Ini menunjukkan bahwa migrasi kerja bisa menjadi batu loncatan kedisiplinan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan arah ini juga menggambarkan bagaimana generasi muda saat ini lebih cermat dalam menentukan langkah hidupnya. Mereka tidak lagi melihat migrasi sebagai pilihan terpaksa, melainkan sebagai strategi jangka panjang yang harus diperhitungkan dengan matang. Faktor keamanan, hak hukum, dan keseimbangan hidup menjadi pertimbangan utama selain sekadar penghasilan. Pemerintah Indonesia pun terus memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan migrasi yang aman. Penandatanganan perjanjian baru, peningkatan pelatihan prakeberangkatan, hingga penyediaan shelter dan layanan pengaduan menjadi bagian dari upaya perlindungan yang terus dikembangkan. Transformasi ini bukan hanya menunjukkan